Juventus kalah di kandang sendiri, bintang kedua Inter Milan makin bersinar. Memberikan kes Inter Milan mempertahankan keunggulan 7 poin di puncak klasemen Serie A 2023 hingga 2024 setelah rival terdekat, Juventus menderita kekalahan melawan Udinese di pekan ke-24. Juventus secara mengejutkan menelan kekalahan 0-1 dari Udinese di Juventus Stadium, Selasa, 13 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut dipastikan lewat gol Lautaro Giannetti pada menit ke-25. Kekalahan ini membuat Bianconeri gagal memangkas jarak dengan Inter Milan di puncak klasemen. Mereka masih di urutan kedua dengan 53 poin, namun tertinggal 7 angka dari Inter di puncak. Selain keunggulan 7 poin, Inter juga memiliki keunggulan lainnya, berupa tabungan 1 pertandingan melawan Atalanta. Merespons kekalahan tersebut, pelatih Juve, Massimiliano Allegri pun mendesak timnya untuk bisa meraih kemenangan di laga berikutnya demi bisa mengamankan 1 tempat di Liga Champions musim depan. Seperti diketahui, Juventus hanya mampu meraup 1 poin dari 3 laga terakhir, yakni 1 kali hasil imbang melawan Empoli, serta 2 kekalahan beruntun dari Inter dan Udinese. Ini adalah momen yang sulit karena kami hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan. Kami memiliki target penting, yaitu Liga Champions. Kami harus kembali meraih kemenangan untuk mengamankan 1 tempat di Liga Champions, kata Allegri usai laga. Inter Milan mengalahkan tuan rumah AS Roma pada pekan ke-24 Serie A 2023-2024, Minggu, 11 Februari 2024. Laga Roma versus Inter itu berakhir dengan skor 2-4. Dengan hasil di Olimpico tersebut, berarti Inter masih belum terkalahkan dalam laga-laga tandangnya di Serie A musim ini. Anak-anak asuh Simone Inzaghi 10 kali menang dan 2 kali seri. Dengan kemenangan atas Roma, berarti Inter juga tak terkalahkan dalam 17 laga terakhir mereka di Serie A. Inter 14 kali menang dan 3 kali imbang. Pekan berikutnya, Inter akan main kandang. Inter akan menjamu Salernitana, 17 Februari 2024. Bola.net Italia. Inter Milan si jago tandang. Gianluca Pradana. Diperbarui, 12 Februari 2024, pukul 9.59 waktu Indonesia Barat. Inter Milan si jago tandang. Serie A 2023-2024, selebrasi para pemain Inter Milan di akhir laga AS Roma versus Inter Milan pada pekan 24. AP foto, Alessandra Tarantino. Bola.net, Inter Milan mengalahkan tuan rumah AS Roma pada pekan ke-24 Serie A 2023-2024, Minggu, 11 Februari 2024. Laga Roma versus Inter itu berakhir dengan skor 2-4. Dengan hasil di Olimpico tersebut, berarti Inter masih belum terkalahkan dalam laga-laga tandangnya di Serie A musim ini. Anak-anak asuh Simone Inzaghi 10 kali menang dan 2 kali seri. Dengan kemenangan atas Roma, berarti Inter juga tak terkalahkan dalam 17 laga terakhir mereka di Serie A. Inter 14 kali menang dan 3 kali imbang. Pekan berikutnya, Inter akan main kandang. Inter akan menjamu Salernitana, 17 Februari 2024. Salernitana sendiri baru saja memecat pelatih mereka, Filippo Inzaghi. Fabio Livrani kemudian diangkat sebagai pengganti. Artinya, takkan ada duel Inzaghi versus Inzaghi di Giuseppe Meazza pekan depan. Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC akan menyelidiki Inter Milan atas 2 insiden selama kemenangan 4-2 mereka atas AS Roma di Liga Italia Serie A di Stadio Olimpico pada Sabtu malam, 10 Februari 2024. Kedua insiden tersebut adalah dugaan panggilan telepon ke ruang ganti dari pelatih Simone Inzaghi yang diskors dan isyarat yang dibuat oleh bek Francesco Acerbi saat perayaan gol.
Inzaghi diskors untuk pertandingan Inter melawan Roma asuhan Daniel De Rossi karena akumulasi kartu kuning. Namun bek dan pencetak gol Alessandro Bastoni mengisyaratkan Inzaghi telah melakukan kontak dengan tim melalui telepon pada babak pertama, yang melanggar peraturan Liga Italia Serie A. Nerazzurri sempat tertinggal 1-2 saat jeda. Seperti dilansir Football Italia pada Senin, 12 Februari, asisten Inzaghi kemudian mencoba mengklaim pesan telah terkirim ke tim, tetapi berkukuh mengatakan tidak ada panggilan video yang dilakukan. Meskipun sulit untuk diawasi dengan meningkatnya ketergantungan pada ponsel pintar dan teknologi secara umum di zaman sekarang, sejumlah media lokal termasuk La Repubblica melaporkan Inter kemungkinan akan diselidiki atas rumor panggilan telepon tersebut. Jika didakwa, Inzaghi harus menonton pertandingan Liga Inter berikutnya melawan Salernitana dari tribun penonton, dan klub juga bisa terkena denda. Beranda bola. Inter Milan diselidiki atas dugaan panggilan telepon Simone Inzaghi dan acungan jari tengah Francesco Acerbi. Editor Sabto Yunus. Senin, 12 Februari 2024 pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Image News. Bagikan. Image social. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi. Reuters. Alberto Lingria. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi. Reuters. Alberto Lingria. Iklan. Tempo, Co. Jakarta, Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC akan menyelidiki Inter Milan atas dua insiden selama kemenangan 4-2 mereka atas AS Roma di Liga Italia Serie A di Stadio Olimpico pada Sabtu malam, 10 Februari 2024. Kedua insiden tersebut adalah dugaan panggilan telepon ke ruang ganti dari pelatih Simone Inzaghi yang diskors dan isyarat yang dibuat oleh bek Francesco Acerbi saat perayaan gol. Inzaghi diskors untuk pertandingan Inter melawan Roma asuhan Daniel De Rossi karena akumulasi kartu kuning. Namun bek dan pencetak gol Alessandro Bastoni mengisyaratkan Inzaghi telah melakukan kontak dengan tim melalui telepon pada babak pertama, yang melanggar peraturan Liga Italia Serie A. Nerazzurri sempat tertinggal 1-2 saat jeda. Baca juga. Siap pelatih Bayern Munchen, Jose Mourinho sedang belajar bahasa Jerman. Seperti dilansir Football Italia pada Senin, 12 Februari, asisten Inzaghi kemudian mencoba mengklaim pesan telah terkirim ke tim, tetapi berkukuh mengatakan tidak ada panggilan video yang dilakukan. Meskipun sulit untuk diawasi dengan meningkatnya ketergantungan pada ponsel pintar dan teknologi secara umum di zaman sekarang, sejumlah media lokal termasuk La Repubblica melaporkan Inter kemungkinan akan diselidiki atas rumor panggilan telepon tersebut. Jika didakwa, Inzaghi harus menonton pertandingan Liga Inter berikutnya melawan Salernitana dari tribun penonton, dan klub juga bisa terkena denda. Acerbi juga bisa mendapat sedikit masalah dengan Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC setelah ia menunjukkan jari tengah kepada pendukung Roma saat merayakan gol pembukanya pada menit ke-17. Bek tengah berusia 36 tahun ini menerima nyanyian tidak menyenangkan dari para pendukung tuan rumah, yang dilaporkan melontarkan hinaan mengacu pada perjuangannya melawan kanker testis pada 2013. Kemungkinan terburuknya, kantor jaksa FIGC dapat memberikan skorsing kepada Acerbi atas tindakan pembalasannya. Namun La Repubblica menyarankan agar pihak berwenang dapat mengambil pendekatan yang lebih lunak mengingat keadaan yang ada. Seperti diketahui, tim-tim Liga Italia sebagian besar tidak memiliki neraca keuangan sekuat tim-tim Liga Inggris. Tim Serie A lebih banyak melahirkan pemain-pemain muda atau menggaet pemain-pemain berusia senja berharga murah ataupun gratis. Inter Milan merupakan tim yang paling gemar melakukan strategi transfer demikian. Hal ini dimulai saat mereka mendatangkan Alexis Sanchez dari Manchester United pada musim panas 2019. Kegemilangan pemain asal Chile itu selama 2 musim di Giuseppe Meazza membuat Inter Milan ketagihan berburu pemain gratisan. Salah satunya di musim 2023 hingga 2024 ini.
Mereka kehilangan banyak sosok penting dari kesuksesan mereka menembus final Liga Champions 2022 hingga 2023. Sebut saja ada Andre Onana yang memilih hengkang ke Manchester United. Kemudian, ada pula Milan Skriniar yang hengkang ke Paris Saint-Germain, PSG. Tak lupa ada sang motor permainan Inter Milan musim lalu, Marcelo Brozovic, yang hengkang ke Al Nassr. Selain itu, ada juga bomber Romelu Lukaku yang pindah ke AS Roma. Ditinggal pilar-pilar penting musim lalu membuat manajemen Inter Milan harus berburu pemain untuk menambal kekosongan tersebut. Menariknya, lagi-lagi pemain gratisan yang mereka incar. Sederet pemain pun sukses mereka datangkan. Ada yang menjadi pemain gratisan, namun ada pula yang didatangkan dengan status pinjaman. Kendati demikian, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi seakan tahu bagaimana cara memaksimalkan potensi sang pemain gratisan. Contohnya adalah Marcus Thuram. Pemain berkebangsaan Prancis ini didatangkan dengan status bebas transfer dari Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer musim panas 2023. Dia diplot menemani Lautaro Martinez yang ditinggal Romelu Lukaku. Hasilnya pun luar biasa. Ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist sepanjang musim 2023 hingga 2024 ini berjalan. Ia juga sukses mengantarkan Inter Milan kepada jalan menuju Scudetto. Tidak hanya Marcus Thuram, Inter Milan juga mendatangkan pemain-pemain bintang lain dengan status bebas transfer seperti Juan Cuadrado hingga Alexis Sanchez yang dipulangkan dari Marseille. Satu hasil yang sudah diraih mereka musim ini adalah dengan menjuarai Supercoppa Italia. Berikutnya, adalah gelar Serie A yang sudah menanti mereka. Tercatat hingga pekan ke-24 Liga Italia musim ini, Nerazzurri masih berada di puncak klasemen dengan 63 poin, unggul 7 poin dari Juventus yang berada di posisi kedua. Menarik memantau aksi lanjutan Inter Milan di sisa musim ini.